Selamat berjumpa kembali di podcast Lotomapi bersama saya Ardin Liko. Teman-teman Lotomapi, di episode ke-41 ini lagi-lagi kita kedatangan bintang tamu. Kalau versi saya seorang kader perempuan yang bulan Februari kemarin baru diwisudakan dan sekarang awal bulan 5, dan di media sosial kemudian di masyarakat itu menjadi bahan perbincangan. Seorang kader perempuan kemudian masih muda dan berani untuk terjun ke dunia politik. Nah, sebelum kita lanjut podcast kita pada hari ini, saya mau beri kesempatan kepada narasumber kita ini untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Ardin untuk waktu dan kesempatan. Sesuatu sekali saya bisa hadir di sini. Karena saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, jadi soalnya saya biasa nonton Kakak Ardin punya podcast. Oke. Orang-orang penting yang masuk. Semua orang tuh penting menurut saya tuh. Baik, perkenalkan, nama saya Marieta Francisca Tuga. Biasa dipanggil Mariet atau Iet Tuga. Kemarin baru lulus dengan sarjana ilmu politik. Wih, ilmu politik. Kuliahnya di mana? Saya kuliah di Undana Kupang, ya. Terus asalnya dari mana nih? Dari Bajawa asli. Oh, asli Bajawa sini? Bajawa campuran Aimere. Campuran Aimere, wih, ini mantap ini nih. Oke, hobinya apa nih? Saya kalau misalkan kosongan tuh pasti saya cari peluang bagaimanapun itu supaya bisa menghasilkan. Ya, itu saya punya hobi. Makanya banyak yang bilang kalau misalkan, Mariet kau ini nikah saja dengan Cina. Karena apapun yang di rumah saya jual. Saya jual. Jual semua ya? Tapi TV semua jangan jual kok. Ya. Oke Mariet, selama kuliah nih di Undana, kira-kira organisasi apa nih yang pernah Mariet terlibat di dalam itu? Kalau organisasi, saya lebih ke intrakampus. Saya masuk ke Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik. Itu saya pernah jadi bendahara. Lebih dipercaya untuk urus uang. Urus uang. Biasanya kan begitu toh, perempuan. Benar. Harus perempuan tuh itu urus yang bagian dapur, konsumsi. Ya, sekretaris juga ya. Iya betul. Tapi mencatat. Setahu saya itu ada sih, tapi minoritas sih di organisasi lokal maupun di kampus itu tuh seorang perempuan tuh menjadi ketua itu jarang. Ada tapi jarang. Jarang terjadi. Benar. Nah ini mungkin menurut saya itu sebagai salah satu kekhawatiran bersama sih. Artinya kan perempuan itu tidak selamanya kodratnya di dapur, kemudian kodrat secara alamiah seperti itu, tapi kan memang kita harus keluar dari zona kodrat kita dan kita bisa bersaing dengan laki-laki. Iya. Kurang lebihnya begitu. Berarti selain di kampus apa saja yang organisasi lain? Saya pernah ikut GMNI, tapi itu hanya formalitas saja. Habis itu, soalnya saya mahasiswa kupu-kupu. Kampus pulang. Benar. Bisa diceritakan nih, kenapa awal bisa kuliah ambil ilmu politik nih? Bagaimana? Sebenarnya masuk ilmu politik tuh kesalahan sebenarnya. Masuk ilmu politik. Kesalahan? Karena kenapa? Lihat dari banyak minat teman-teman yang ke ekonomi, semua ke situ. Terus ilmu politik punya sedikit mahasiswa, jadi saya masuk di situ. Ya, macam itu berpotensi sekali untuk masuk di dalam universitas negeri. Saya kan cari peluang. Bagaimana kalau misalkan saya harus di perguruan negeri atau perguruan tinggi negeri, jangan di swasta karena itu sangat-sangat membebani orang tua. Makanya saya pikir saya harus benar-benar masuk di universitas negeri. Ternyata masuk ya. Caranya dengan cari jurusan yang sedikit memilih supaya bisa lolos. Masuknya di ilmu politik. Waduh. Otak politik juga tuh sebenarnya. Tapi menurut saya bagus nih, artinya strategi. Kemudian sepengetahuan saya juga
khususnya perempuan itu di internal di Bajawar sendiri di Ngada itu jarang sih, memang ada tapi jarang seorang perempuan itu kuliah itu langsung ambil ilmu politik. Iya. Nah biasanya keguruan, kemudian di bidang kesehatan macam-macam, tapi khusus untuk ilmu politik dan filsafat itu sedikit sekali. Iya. Dan itu pengalaman saya juga dulu di Ledellero itu. Dulu ada satu teman yang cewek kuliah ambil filsafat tapi cuman di kelas itu cuma 2 orang saja. Yang lain itu laki-laki semua teman-teman. Jurusan maskulin. Nah itu sudah. Ini kemarin kita kembali lagi ke topik awal tadi nih. Dengar-dengar ini tahun depannya akan terjun ke dunia politik nih. Nah kemudian dengan ilmu yang sudah ia dapat di kampus, kemudian dengan kepercayaan penuh yang diberikan di sini, kemudian dari dukungan dari semua pihak, saya yakin ini salah satu kekuatan sih, kekuatan untuk IET untuk melangkah di tahun depan untuk terjun langsung ke dunia politik, khususnya di pemilihan legislatif nih. Nah ini teman-teman Lotomapi mau tahu kira-kira motivasi Ade terjun ke dunia politik ini nih seperti apa nih? Baik Kak Adrin, jadi motivasi saya untuk masuk di dalam dunia politik itu, saya memiliki prinsip yang sama dengan Ahok. Bahwa kan Ahok dulu pernah cerita bahwa dia tuh kan waktu menjadi pengusaha di Belitung, itu dia melihat begitu banyak kemiskinan, begitu banyak ketidaksejahteraan masyarakat begitu. Makanya saat itu dia berpikir bagaimana caranya saya membantu banyak masyarakat yang begitu banyak ini. Itu sama juga seperti prinsipnya saya. Waktu mau masuk ke dunia politik kan waktu itu sekitar umur 20-an begitu tuh kan saya sudah mulai berpikir banyak karena keseringan dengan politik akhirnya saya mulai berpikir saya mulai berpikir menyesuaikan dengan prinsipnya Ahok tadi. Jadi saya nih kalau misalkan kemana-mana lihat banyak orang yang banyak orang yang susah tuh pasti kita aduh bagaimana caranya ya supaya kita bisa bantu. Nah itu tadi Ahok punya prinsip bahwa kalau misalkan kita mau membantu banyak orang, kalau secara finansial pribadi kita punya pendapatan pribadi itu sangat-sangat tidak mampu. Bagaimana caranya kita membantu banyak orang dengan kita punya pintu yang paling terbaik dan paling pas untuk kita masuk, kita bisa bantu banyak orang adalah pintu politik. Karena politik tuh dia ranah paling semua aspek begitu. Semua aspek tuh dia mencakup. Jadi kalau misalkan masyarakat butuh ekonomi, yang berpikir itu orang-orang politik, masyarakat butuh ini, butuh itu. Jadi cara kita membantu adalah kita masuk dalam politik, kita bermain di dalam politik, kita berani bertarung, mempertaruhkan aspirasi-aspirasi masyarakat ya dengan cara masuk dalam ranah politik begitu. Kemarin itu saya cek untuk semua dapil sih ada di sini, dan kemudian saya lihat tuh keterlibatan anak muda di dunia politik nih kurang sekali. Bahkan saya lihat itu tuh hampir 70% itu tuh orang-orang tua semua nih yang terjun ke dunia politik ini. Jadi menurut Ade nih, saya mau tanya ini nih, keterlibatan kaum muda di dunia politik itu penting tidak? Menurut saya sangat penting. Sangat penting Kak Adrin. Soalnya kalau berbicara tentang anak muda, tidak bisa kaum tua yang berbicara kan? Benar-benar. Kita berpikir tentang kaum muda dengan perbedaan zaman, perbedaan usia, perbedaan segala macam kan, antara orang tua dan juga orang muda tuh kan dari zaman saja sudah beda. Masa orang tua yang berpikir kita segala kebutuhannya kita kan tidak mungkin. Benar. Jadi masalahnya anak muda harus anak muda yang selesaikan, itu menurut saya suatu poin yang paling penting. Jadi untuk itu dalam politik harus ada anak muda ya perlu. Untuk secara presentasi anak muda paling banyak. Jadi urusannya anak muda harus anak muda ya. Dengan perkembangan teknologi yang tinggi, segala macam harus anak muda yang paling tahu. Jadi anak muda harus
itu sudah mengurusi anak muda. Benar, ini mantap nih. Dan kemudian kemarin-kemarin juga kita lihat cukup disayangkan juga ada kasus-kasus juga ya. Banyak sekali kita ada di internal di NTT maupun di luar itu kasus bunuh diri itu banyak sekali. Iya. Dan itu sangat disayangkan, artinya kan kita tidak tahu sih penyebab yang membuat mereka bisa sampai mengakhiri hidup dengan cara begitu. Tetapi di sisi lain juga sesama anak muda juga kita perlu untuk saling menguatkan satu sama lain ya. Mungkin sebagai teman kelas, sebagai kakak kelas, adik kelas, kemudian teman kuliah, macam-macam lah. Teman bermain. Ya benar, semua ini juga penting. Jadi selain di segi politik, menurut saya juga penting kita sama anak muda tuh, teman angkatan masa-masa itu kita saling dukung sebenarnya, saling mengingatkan, itu sudah ya. Maka dari itu Kak Adrin, menurut saya umur-umur kita yang para muda-mudi ini itu sedang mengalami kultur shock, saya rasa. Iya, kultur shock. Iya, karena menghadapi situasi yang baru itu sangat-sangat sulit sekarang. Sulit, benar. Dengan adanya minim lapangan kerja. Iya, benar sekali. Itu tuh kan suatu tekanan ya. Tekanan ini yang paling serius nih. Iya. Dan ini kalau ada orang pemerintah yang nonton, kalau perlu pakai catat ya. Lanjut tadi. Tekanan yang paling serius saya rasa. Menurut saya banyak sekali kaum muda nih kan, semakin bertambahnya zaman, itu tuh kaum muda sudah mulai banyak yang merasa depresi, apa semua segala macam, itu karena tekanan hidup semakin tinggi. Tuntutan juga semakin banyak. Walaupun secara zaman sekarang sudah mulai instan, tapi tuntutan hidup juga semakin tinggi. Untuk itu teman-teman banyak yang rasa depresi, rasa kurang. Makanya pas kemarin itu habis wisuda, saya mulai mencoba untuk buka peluang-peluang baru itu. Para kaum muda tuh sangat-sangat perlu untuk membuka lapangan kerja sendiri. Itu tuh kan kita tuh kan punya potensi sebenarnya. Kita anak muda tuh punya potensi untuk bisa berpikir lebih dari yang kita punya gitu. Jangan dimulai dengan hal-hal yang besar, karena segala sesuatu itu pasti mulai dari bawah. Kita buat sesuatu yang dari kecil, jangan terlalu berpikir untuk jadi besar. Makanya berproseslah. Dalam hidup tuh harus berproses. Oh, ini saya sepakat sekali ini nih. Misalnya nih, tahun depan ada dipercayakan menjadi DPRD yang ada. Amin. Amin lah, harus amin ya. Kira-kira saya mau tanya nih, hal prioritas apa sih yang ada yang mau buat nih untuk ngada nih? Saya rasa ini pertanyaan yang sangat mudah. Yang sangat mudah untuk saya jawab. Oke, silakan. Saya kembali lagi. Yang saya prioritaskan adalah pemilih suara tadi. Nah, ya. Masyarakat saya. Masyarakat yang telah memilih saya. Karena kalau menjadi DPR, kita tidak perlu muluk-muluk berbicara bahwa saya akan beri ini, saya akan beri itu. Saya rasa cukup dengan yang saya prioritaskan adalah menyampaikan aspirasi masyarakat. Atau saya harus melakukan 3 fungsi DPR tadi. Kan DPR punya 3 fungsi yang saya belajar tuh kan, sebagai pembuat undang-undang, terus sebagai perencana dan budgeting, terus habis itu kita juga sebagai pemantau. Iya, benar, fungsi kontrol begitu. Fungsi kontrol. Kalau yang saya prioritaskan adalah masyarakat, saya akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan apa tugas dan juga wewenang saya nanti gitu. Artinya ini ada korelasi nih teman-teman ya. Korelasi antara tugas dan fungsi DPR, kemudian kebutuhan di dapil sendiri ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini mantap nih. Oke teman-teman Lotumapi, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, saya mau beri kesempatan kepada Adik Iyet untuk 1-2 pesan
satu dua pesan untuk anak muda di luar sana, kemudian untuk masyarakat Ngada, dan terlebih khususnya itu untuk kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri di bidang politik ini seperti apa nih? Silakan Ade. Kalau dari saya secara pribadi untuk perempuan dulu ya. Karena saya perempuan. Saya nanti maju caleg kan belum pasti ya, belum tentu. Tapi kalau dari satu ini kayaknya sudah pasti nih. Silakan. Kalau nanti saya jadi maju caleg, pesan saya adalah perempuan harus memilih perempuan. Minimnya keterwakilan perempuan di DPR karena ketidakpercayaan dari perempuan itu sendiri. Harus percaya diri. Iya. Karena presentase pemilih perempuan itu paling banyak. Seharusnya perempuan bisa mendukung kaumnya. Makanya itu bisa terjadi emansipasi ataupun pemerataan di dalam perempuan dan juga kaum laki-laki. Padahal kita punya budaya sangat-sangat mendukung. Matrilineal kan sangat-sangat mendukung kaum perempuan. Untuk itu kita perempuan jangan pernah takut, harus selalu pede. Benar. Karena berbicara tentang DPR nih dapur kan? Iya, benar. Dapurnya rakyat. Rakyat mau butuh apa? DPR yang bentuk. Untuk itu yang mengerti dapur, masalah perempuan harus perempuan. Kalau misalkan tidak ada keterwakilan perempuan di dalam DPR, itu saya rasa perempuan tidak akan, dia punya aspirasi tidak akan terrealisasikan. Benar. Karena laki-laki tidak tahu masalahnya perempuannya apa. Khususnya jadi perempuan harus pilih perempuan. Khususnya masalah dapur ya. Iya. Perempuan harus pilih perempuan. Kadin kalau untuk kaum muda di sini saya pernah kutip, saya punya teman punya pesan untuk kaum muda, karena kita sangat-sangat hidup dengan begitu banyak gejolak kehidupan. Saya punya satu kutipan untuk para kaum muda di luar sana. Di sini tertulis bahwa hari esok selalu ada keajaiban. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena kisah epik di hari esok tidak dapat ditulis jika berakhir di sini. Tetaplah hidup dengan bangga. Weh, ini keren. Keren sekali. Oke teman-teman Lotumapi, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Ade Iyet. Ade Iyet, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita saling mendoakan untuk saling sukses dan juga kebaikan bersama. Ya, tetap terus berbuat baik untuk siapa saja yang kita temui begitu ya. Saya Arden Liko pamit undur. Salam Lotumapi. Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna better roll and you whole crew egg up.